Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam RSM pada hari Minggu Advent yang pertama. Selamat memasuki Minggu Advent yang pertama, dan saat ini kita diajak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan saudara-saudaraku yang sedang sakit atau dalam kesulitan, semoga Anda mendapatkan jamahan Tuhan dan menemukan kekuatan untuk keluar dari segala situasi yang kurang menguntungkan. Saudara, hari ini kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang mengantar kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan dengan harapan dan kesetiaan. Hari Minggu Advent yang pertama adalah awal dari perjalanan iman kita menuju Natal. Dalam bacaan hari ini dari Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16, kita mendengar janji Allah yang penuh harapan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janjiku. Yeremia menyampaikan nubuat tentang keturunan Daud yang akan membawa keadilan dan kebenaran. Janji ini telah digenapi dalam Yesus Kristus. Ia adalah Raja Damai yang kita nantikan. Dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 sampai 4 ayat 2. Kita diajak untuk bertumbuh dalam kasih. Semoga Tuhan membuat kamu bertambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Kasih adalah inti dari persiapan kita di masa Advent. Persiapan Natal bukan hanya soal menghias pohon atau menyiapkan hadiah, tetapi juga memperbaiki relasi, baik dengan Tuhan maupun sesama. Apakah kita sudah menunjukkan kasih kepada keluarga, tetangga, atau bahkan orang-orang yang sulit kita kasihi? Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Masa Advent adalah kesempatan untuk memperbaharui hidup, meninggalkan dosa, kesempatan yang berahmat untuk pengakuan dosa tentunya, atau bahkan memulai langkah baru bersama Tuhan. Kita memiliki satu masa yang mestinya dengan satu ketenangan untuk mempersiapkan batin. Dan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28 dan dilanjutkan ayat 34 sampai 36, Yesus berbicara tentang tanda-tanda zaman dan kedatangannya kembali. Kata-kata Yesus mungkin terdengar menakutkan. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Namun Yesus tidak bermaksud untuk membuat kita takut. Sebaliknya ia berkata, apabila semuanya itu terjadi, tegakkanlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara, pesan Yesus sangat jelas. Jangan takut, tetapi berjaga-jagalah. Advent adalah masa berjaga. Berjaga bukan berarti hanya menunggu, tetapi aktif mempersiapkan hati, hidup, dan iman kita. Apakah kita sudah hidup dalam doa, sakramen Ekaristi dan sakramen tobat terutama, dan dalam perbuatan kasih? Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent adalah undangan untuk hidup dalam harapan. Kita menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita, bukan dengan kekhawatiran. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Lebih banyak berdoa, lebih bersabar kepada sesama, mempersiapkan dan mengambil waktu untuk pengakuan dosa,
lebih peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan, keluarga-keluarga miskin, anak-anak terlantar yang di panti asuhan. Bukan karena saya tugas di panti asuhan jadi hal ini saya katakan, tetapi ini adalah satu bentuk ajakan untuk berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Tegakkanlah kepalamu, kata Yesus. Kita menantikan Dia yang setia pada janjinya, seperti yang telah dikatakan melalui Nabi Yeremia. Mari kita menyiapkan hati kita menjadi palungan yang layak bagi Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika saudara merasa diberkati, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Bagikan kepada sebanyak mungkin orang untuk mendukung channel ini. Dan semoga banyak orang yang terberkati. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang setia. Bantulah kami menyiapkan hati menyambut kedatangan-Mu dengan hidup penuh kasih, doa dan harapan. Terutama untuk pembaharuan dalam hidup kami, untuk menyambut kedatangan-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.